Desa ini bukan punya kepala desa. Betul. Desa ini bukan punya perangkat, tapi desa ini punya kita semua. Yang punya kewajiban untuk membangun desa adalah warga Desa Labuan. Kepala desa hanya memfasilitasi bagaimana keinginan itu terwujud. Asas yang kami kedepankan adalah asas manfaat. Jangan kemudian kami pemerintah desa membangun sesuatu tapi tidak bermanfaat. Nah, manfaat ini bisa tumbuh apabila memang yang kami lakukan dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala desa gitu, anti kritik dan yang lain. Saya pikir ruang untuk mengkritik sudah kami buka melalui media sosial. Iya betul. Dianggap Srese ini terisolir gitu loh. Iya. Karena untuk ke Srese harus melalui kabupaten lain. Betul, gitu. betul sekali. Nah, Selamat datang di podcast Kopi Pahit, kopinya para aktivis. Oke, teman-teman, hari ini saya kembali lagi di podcast Kopi Pahit dan pada kesempatan kali ini kami berada di salah satu ujung barat Kabupaten Sampang. Kebetulan saya mau menyambangi salah satu kepala desa yang cukup inspiratif. Beliau juga dikenal dengan salah satu kepala desa yang sangat aktif di dunia maya ya. Dan beliau juga salah satu kepala desa yang mendapatkan banyak penghargaan mulai dari Madura Award, kemudian PWI, kemudian dari beberapa event-event yang lain seperti Karang Taruna. Dan seperti apa sosok dari pemimpin yang inspiratif ini? Inilah dia, beliau sahabat Jawahir. Apa kabar? alhamdulillah. Bapak Kades. Baik. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kades karena saya sudah diterima di kediamannya. Dan beberapa menit ke depan kami akan berbincang-bincang terkait bagaimana tata kelola kepala desa dan bagaimana penataan Desa Labuan ini sehingga Desa Labuan ini dikenal dengan desa produktivitas home industrinya begitu. Apa yang harus dilakukan masyarakat Desa Labuan ini sebagai penyeimbang terhadap program atau visi misi dari Kepala Desa Labuan ini? Kami punya visi manis. Oh ya. Melayani, aspiratif, nyaman, indah, dan sejahtera. Oh. Jadi manis itu masing-masing huruf memiliki makna. Saya coba kupas mulai dari melayani. Pemerintah desa sudah menyediakan kantor pelayanan. Ayo kita manfaatkan kantor pelayanan ini. Selama warga datang ke kantor kami akan layani maksimal. Ini pelayanan. Nah, sebesar apapun ruang pelayanan yang kami sediakan ketika tidak dimanfaatkan oleh warga, nonsen. Betul sekali. Aspiratif. Kami berharap ada peran serta masyarakat karena kami berupaya bangunan yang kami lakukan di Desa Labuan ini bersifat bottom up. Jadi apa yang kami lakukan di desa ini memang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga asas yang kami kedepankan adalah asas manfaat. Jangan kemudian kami pemerintah desa membangun sesuatu tapi tidak bermanfaat. Nah, manfaat ini bisa tumbuh apabila memang yang kami lakukan dibutuhkan oleh masyarakat. Nyaman. Desa Labuan ini milik kita bersama. Ciptakan rasa nyaman. Ciptakan rasa aman bersama-sama. Kita saling jaga satu sama lain. Kita saling bantu menjaga dusun satu dengan dusun yang lain, warga yang satu dengan warga yang lain. Indah. Nah, keindahan ini hanya warga yang bisa mewujudkan. Saya mencoba memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan itu. Cuman kadang-kadang ini yang coba saya rubah bahwa daerah pesisir ini identik dengan kotor gitu kan. Betul. Mindset ini yang mau saya coba rubah bahwa tidak semua pesisir itu kotor. Hanya butuh waktu. Karena warga desa kami itu, warga Labuan ini orang-orang cerdas. Orang-orang cerdas, orang-orang yang baik, hanya saja butuh waktu. Iya, butuh proses. Butuh proses. Dan kami 2,5 tahun ini sudah merasakan bahwa ternyata warga Desa Labuan ini mau untuk berproses. Yang terakhir sejahtera. Nah, kami sudah memulai membuka beberapa peluang usaha
baik itu home industri maupun yang bersifat kelompok. Seperti itu. Bapak Kades itu dikenal dengan salah satu kepala desa yang sangat aktif sekali di media sosial, Pak itu. Bahkan ada beberapa tanggapan sih, ada yang positif, ada yang negatif. Negatifnya, ya ini Bapak Kades kok main media, kapan kerjanya begitu. Yang kami pertanyakan terlebih dahulu terkait masalah aktifnya di dunia media sosial. Ya. Apa tujuannya itu Bapak? Sering aktif di media sosial gitu. Gitu. Ya, sebenarnya sebelum jadi kepala desa, saya sudah aktif di media sosial. Oh iya. Sebenarnya. Tapi pada saat itu kita lebih kepada aktivitas pribadi. Dokumentasi pribadi sehingga pesan tidak ada pesan-pesan penting ya harus kami sampaikan. Nah, kali ini kenapa kemudian saya tidak meninggalkan dunia itu? Karena semakin ke depan dunia mainnya semakin meningkat. Iya, betul. Dan ini yang kemudian membuat saya mencoba untuk memanfaatkan peran media sosial dalam menyampaikan pesan-pesan desa. Oh ya. Sebenarnya tidak hanya nggak takut dianggap pencitraan itu, Pak. Nah, ini kan persepsi orang pasti berbeda. Ya. Dan banyak pasti yang ada banyak warna tanggapan sebenarnya. Tapi kami tetap fokus bagaimana kami menyampaikan dengan cara kami. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, aktivitas-aktivitas kami, baik desa secara pemerintahan maupun saya pribadi sebagai kepala desa, tidak cukup waktu untuk menyampaikan pesan kepada 7.315 sampai 16 jiwa warga saya. Iya. Maka penggunaan media sosial menjadi penting untuk bisa menyampaikan pesan yang harus kami sampaikan kepada warga. Kalau kemudian warga menganggap ini pencitraan, wah ini pamer misalnya, wah ini sok-sokan misalnya. Sekarang pertanyaannya saya coba balik gitu. Kalau misalnya saya tidak menggunakan media sosial, apakah warga tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Oh iya betul. Apakah warga paham apa yang dilakukan saya sebagai kepala desa? Betul. Kan tidak. Betul sekali. Tidak semua tahu. Gitu. Sehingga kami butuh cara ini untuk menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Itu saja sebenarnya. Oke, iya. Ini begini, karena ini kalau berbicara masalah teritori Pak ya, kebetulan Desa Labuhan ini kan, Kecamatan Srese ini kan berada diapit oleh 2 kabupaten, yaitu Sampang dan Bangkalan. Nah, itu. Yang saya tanyakan, ini persoalan sirkulasi ekonomi ataupun impact secara ekonomi dari Desa Labuhan ini terhadap Kabupaten Sampang itu sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau bicara ekonomi, kami diuntungkan dengan keberadaan pasar. Karena di Labuhan kebetulan ada pasar Polowijo. Oh, punya pasar sendiri? Itu ada di Desa Labuhan dan pasar desa sendiri. Oh. Nah, kenapa saya bilang diuntungkan? Kebetulan pasar Desa Labuhan ini, para pedagang itu tidak hanya di kisaran Desa Labuhan, tapi ada dari desa-desa lain, bahkan yang disampaikan tadi dari kecamatan sebelah, dari Kabupaten Bangkalan juga masuk sebagai pedagang di desa kami. Nah, di satu sisi memang warga kami konsumsi barang yang dijual oleh warga Modung, kan seperti itu. Ini lumrahnya seperti itu. Cuman kenapa kemudian saya bilang diuntungkan? Sirkulasi ekonomi setiap hari pagi dari jam 5 sampai jam 9 itu di desa kami. Setiap hari, Senin, Selasa itu di pasar desa. Rabu di pasar Polowijo. Kamis, Jumat, Sabtu di pasar desa lagi. Dan Minggu di pasar Polowijo. Nah, pasar Polowijo juga di Desa Labuhan. Jadi setiap hari dalam 1 minggu itu ada perputaran ekonomi melalui pasar di desa kami. Nah, kalau ditanya apa sih kontribusinya ke PAD Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang misalnya gitu, pemerintah Desa Labuhan. Nah, hitung-hitungannya itu kan sebenarnya apa yang dihasilkan oleh warga kami itu bisa dikonsumsi oleh warga kami, yang diproduksi oleh warga kami juga dikonsumsi oleh warga kami maksudnya, dan itu secara tidak langsung menjadi
pendapatan warga kami. Nah, ketika menjadi pendapatan warga kami, maka ini tidak kemudian dibelanjakan ke luar daerah. Dari pendapatan yang kecil, akhirnya warga mulai berpikir, apa sih yang bisa kami lakukan untuk mengembangkan ini? Akhirnya ada banyak home industry sebenarnya. Sudah kita coba hitung, yang berbahan baku dari laut saja itu banyak jenis frozen food yang dihasilkan oleh warga. Oh iya. Cuman yang paling menonjol sebagai khas Desa Labuhan itu kerupuk kipas. Iya, itu sangat fenomenal sekali itu. Ya, dan itu sudah diakui bahwa ini menjadi identitas Desa Labuhan. Karena bukan tidak semua desa ya. Kalau boleh saya jujur, mungkin hanya Desa Labuhan yang bisa memproduksi kerupuk kipas. Dan alhamdulillah warga bahkan bisa saja kekurangan produksi dari pembuatan keripik kipas itu. Oh iya. Lebih banyak permintaan daripada produksi. Oh iya. Berarti kesimpulannya ini kan justru sangat menguntungkan Kabupaten Sampang itu sendiri. Nah, tapi secara akses ini Pak ya, secara akses saya rasa ini kesulitan Pak untuk kita melakukan sebuah akses dari kabupaten ke Desa Labuhan ini. Nah, karena kalau dari jalur timur kayaknya harus melalui tempuh dari laut Pak, ikut. Iya itu. Iya, saya sebenarnya di satu sisi bersyukur. Ada upaya dari pemerintah kabupaten untuk mengintegrasi kabupaten, pusat kabupaten maksud saya dengan kecamatan Sreseh yang selama ini dianggap Sreseh ini terisolir gitu loh. Karena untuk ke Sreseh harus melalui kabupaten lain. Betul sekali. Nah, saya sangat bersyukur ketika ada upaya, kalau dulu istilahnya itu serpang. Sekarang sudah berubah menjadi lintas selatan Madura. Itu sudah apa maksudnya, masih sebatas rencana atau wacana atau ini gimana? Yang saya sampaikan kenapa saya bersyukur, alhamdulillah ternyata bakal akses yang mau dilalui lintas selatan Madura ini sudah dibebaskan secara utuh semua oleh pemerintah kabupaten. Tinggal pembangunan infrastrukturnya. Nah, apa kemudian pengaruhnya ke ekonomi gitu ya? Nah, kalau boleh saya katakan, semakin ke depan ini orang lebih sedikit yang berpikir produktif, tapi lebih kepada konsumtif gitu. Jadi dan konsumsinya pun mungkin lebih memilih ke tempat-tempat yang modern. Kalau istilah sekarang itu retail gitu. Kebetulan di Sreseh ini nggak ada retail. Nah, jadi kalau misalnya Serpang ini sudah mohon maaf, lintas selatan Madura ini sudah tersambung, saya yakin masyarakat kami khususnya Desa Labuhan itu lebih dekat ke Sampang ya. Karena akses pusat kabupaten itu Sampang lebih mudah, lebih cepat juga. Saya yakin akan berimbas positif pada ekonomi di Kecamatan Sreseh sendiri, khususnya di Desa Labuhan, karena salah satu akses yang dilalui juga melalui Desa Labuhan. Kalau boleh tahu, ini selain misalnya home industry Pak, apa saja yang menjadi menjadi pusat perekonomian di Desa Labuhan? Tahun 2021 kami bangun tempat wisata Bakau Labuhan Manis. Nah, di tahun 2022 ini kita lagi mengembangkan batik. Karena kebetulan dulu ceritanya Desa Labuhan ini pernah ada sekelompok ibu-ibu yang memproduksi batik. Cuman sudah tidak ada lagi jejaknya. Kami coba untuk membangun lagi, kami latih beberapa orang, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah memproduksi. Dan insya Allah tahun ini kita biayai melalui pemerintah desa. Sejauh ini kan anekdot masyarakat itu selalu mengkonotasikan bahwa menjadi kepala desa itu selalu diidentikan dengan hal yang negatif. Contoh misalnya yang pertama dianggap sebagai warisan ya. Jadi kepala desa itu, jabatan kepala desa itu dianggap sebagai sebuah warisan, otoritarian, anti kritik. Nah, ini kan artinya kesimpulannya untuk menjadi kepala desa itu butuh tantangan yang luar biasa. Nah,
apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi kepala desa itu? Ini dan untuk mematahkan anekdot masyarakat tentang hal-hal yang negatif terhadap kepala desa itu sendiri. Iya. Kalau pertanyaannya, kepala desa itu warisan, terus tidak bisa dikritik. Saya pikir simple ya. Warga desa, apalagi saya tidak harus mengatakan masyarakat secara umum, tapi warga desa sekarang sudah mulai pintar. Ya. Artinya orang tidak akan melihat siapa di belakang kita, tapi akan melihat siapa kita. Artinya bahwa ketika orang harus menentukan pilihan menjadi kepala desa, orang akan melihat siapa dia, bukan siapa orang di belakang mereka, dia. Jadi ya warisan saya pikir tidak lagi berlaku sekarang. Artinya kalau sekarang sudah bergeser, Pak. Sekarang alhamdulillah warga sudah mulai cerdas. Terus yang kedua, kalau mau dikatakan kepala desa gitu, anti kritik dan yang lain, saya pikir ruang untuk mengkritik sudah kami buka melalui media sosial. Iya betul. Kalau kami bersedia untuk membuka semua aktivitas kami di media sosial, artinya itu ruang bagi mereka untuk mengkritik kami. Oh, tapi pernah nggak ini ada salah satu warga datang ke Bapak mengkritik atau memberikan masukan gitu? Pernah nggak itu yang seperti itu? Banyak. Banyak. Bahkan di situ kami sediakan nomor HP yang bisa kadang kami jawab sendiri. Kalau ada cara yang sangat baik ketika harus mengkritik gitu, nginbox ke kami ketika kami harus ngupload kegiatan, nginbox itu kami appreciate sekali. Ada juga yang kadang mungkin saking pengen ngeritiknya gitu, komentar di media sosial, komentar gitu di kolom komentar, dan ketika kami jawab di pesan, ketika kami jawab di tempat yang lain sebagai bentuk klarifikasi, kadang-kadang ada yang nggak terima. Itu sah-sah saja gitu. Karena kami pikir kami tidak akan bisa membangun tanpa dikritik. Kami harus bekerja, kami harus berbuat untuk bagaimana desa yang kami cintai dan kami sayang ini maju. Ini keinginan besar kami gitu. Tanpa harus ada satupun warga yang merasa kecewa dengan apa yang sudah kami lakukan. Nah, warga saya ini 7.000 lebih gitu. Nah, ini satu yang mustahil. Kalau 7.300 berapa gitu, kurang lebih, tidak ada satupun yang merasa kecewa, tidak ada, dan semua merasa puas kan, tidak mungkin. Kira-kira ada nggak harapan-harapan besar lah yang sampai saat ini belum terrealisasi oleh Bapak Kades itu sendiri? Ada. Harapan kami bagaimana kemudian, mari bersama-sama warga Desa Labuan gitu. Kita bangun desa ini bersama-sama. Kita bangun Desa Labuan bersama-sama karena saya sebagai kepala desa dan perangkat 11 orang di balai desa dan 10 orang di dusun dan Karang Taruna dan beberapa elemen desa itu tidak akan mampu membangun desa tanpa peran aktif semua warga desa. Desa ini bukan punya kepala desa. Desa ini bukan punya perangkat, tapi desa ini punya kita semua. Yang punya kewajiban untuk membangun desa adalah warga Desa Labuan. Kepala desa hanya memfasilitasi bagaimana keinginan itu terwujud. Betul sekali. Oke, terima kasih Bapak Kades Labuan yang sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan kami tentang tata kelola desa. Dan saya doakan mudah-mudahan Desa Labuan ini tetap menjadi salah satu desa yang menginspirasi ya. Tetap menjadi desa inspiratif bagi kita semua ya. Dan semoga terus menjadi desa yang makmur, aman dan jaya. Oke, terima kasih buat teman-teman pencinta kopi pahit, dan jangan lupa kami mohon supportnya dengan cara like, komen, subscribe, dan kemudian share ke beberapa sosial media kalian. Demikian dari kami, dan salam kopi pahit dan sampai jumpa di lain kesempatan.